Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Manajemen pada dasarnya adalah suatu proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pendidikan, manajemen tidak hanya mengatur sistem, tetapi juga memastikan transfer ilmu dan pembentukan karakter berjalan dengan baik. Itu sebabnya prinsip-prinsip manajemen menjadi pedoman agar proses pendidikan tertib, adil, dan sesuai dengan tujuan lembaga. Henry Fayol merumuskan 14 prinsip manajemen yang harus menjadi dasar utama dalam melaksanakan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu division of work, pembagian kerja sesuai keahlian agar lebih produktif lagi. Yang kedua, authority or responsibility, wewenang harus seimbang dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu disiplin, disiplin yaitu ketaatan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, of unity of command, atau satu bawahan hanya menerima instruksi dari satu arah. Yang kelima, unity of direction, satu kelompok kerja diarahkan oleh satu manajer sesuai tujuan. Yang keenam, subordination of individual interest to general interest, kepentingan pribadi harus tunduk pada kepentingan organisasi. Yang ketujuh yaitu remuneration adalah gaji yang harus adil sebagai penghargaan dan motivasi. Yang kedelapan yaitu centralization. Kewenangan utama tetap ada pada pimpinan tertinggi meski bisa mendelegasikan. Yang kesembilan itu change of command. Perintah harus melalui jalur hierarki yang jelas. Yang kesepuluh, order, yaitu keteraturan sebagai syarat efektivitas kerja. Yang ke-11 yaitu equality, keadilan dan kejujuran dalam memperlakukan anggota dalam suatu organisasi. 12 yaitu stability of tenure or personnel, menjaga stabilitas jabatan agar pegawai menjadi loyal. Yang ke-13 yaitu initiative. Initiatif yaitu dorongan untuk berinisiatif, berkreasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Yang ke-14 yaitu esprit de corps. Esprit de corps yaitu semangat kesatuan dan kebersamaan dalam tim. Semua prinsip ini meski hanya klasik namun masih efektif untuk dilaksanakan pada saat ini. Adapun prinsip manajemen pendidikan Islam, yang pertama yaitu ada tauhid, di mana segala aspek manajemen pendidikan, terutama pendidikan Islam, harus berlandaskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua yaitu ada ikhlas, di mana setiap kegiatan dan tugas harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan pelaksanaan manajemen pendidikan Islam yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dunia, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga itu ada jujur. Kejujuran itu sendiri yaitu keselarasan antara perkataan, pikiran, dan perbuatan yang dilakukan manusia, baik dari norma agama maupun dengan norma sosial. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119. Yang ketiga yaitu ada amanah. Amanah dalam manajemen pendidikan Islam berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, kejujuran, dan kepercayaan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kelima yaitu ada adil. Adil dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang modern, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukuman, yang sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangkan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang keenam yaitu ada musyawarah. Keputusan dalam manajemen pendidikan Islam
sebaiknya diambil melalui musyawarah dengan keterlibatan semua pihak yang terkait. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada efisien dan efektivitas. Efisiensi dalam manajemen pendidikan Islam diartikan sebagai penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, sarana prasarana secara optimal supaya tujuan pendidikan tercapai dengan pengorbanan seminimal mungkin dan dengan kualitas yang tetap sesuai dengan standar Islam. Terdapat dalam Quran Surat Al-Asri ayat 1-3. Dengan prinsip tersebut, manajemen pendidikan Islam bukan hanya profesional, tetapi juga bernilai dengan ibadah. Pada fungsi dasar-dasar manajemen pendidikan, terdapat beberapa ahli yang merumuskan fungsi-fungsi ini. Yang pertama yaitu menurut Luther Gulick. Luther Gulick merumuskan fungsi manajemen menjadi 8, yaitu dengan singkatan POISDCORB, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, and controlling. Sedangkan G.R. Terry menyederhanakan fungsi manajemen menjadi 4, yaitu POAC, atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Harold Kohns juga merumuskan fungsi manajemen yang terdiri atas planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Dan James Stoner disertai dengan Carlos Warnkel menambahkan aspek leadership dalam fungsi manajemen, yaitu bagaimana pemimpin mengarahkan anggotanya dalam suatu organisasi. Berikutnya ada menurut dari Sondang P. Siagian, menegaskan 4 fungsi utama dalam fungsi manajemen pendidikan, yaitu ada planning, organizing, motivating, dan controlling. Dari berbagai teori menurut para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi manajemen itu terdiri atas organisasi atau terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau pengendalian. Jadi, manajemen pendidikan Islam adalah proses mengelola sumber daya dengan prinsip dan fungsi tertentu agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Henry Fayol menekankan struktur dan koordinasi, sedangkan manajemen pendidikan Islam itu menekankan nilai tauhid, ikhlas, jujur, amanah, adil, musyawarah, serta efisiensi. Jika dipadukan, kita mendapatkan model manajemen pendidikan yang profesional, berlandaskan etika Islam, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Baiklah, sampai di sini dulu video yang dapat kami sajikan. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like, share, Dan subscribe. Saya Ihsan, dan saya Fadilah. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin itu ketaatan. Mental dan efisien. Udah direkam itu suaranya. Oh, kirain udah ulang lagi. Takut lupa. Ya, lagi. Bisa didengar. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu video yang dapat kami sajikan. Semoga nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.